Di dunia kerja, ada satu kesepakatan tidak tertulis. Siapa yang duduk lebih tinggi dianggap melihat lebih jauh, bukan karena dia selalu lebih pintar, bukan karena dia paling paham, tapi karena kursinya lebih tinggi. Dan anehnya, hampir semua orang ikut mempercayainya. Saat seseorang diangkat menjadi atasan, yang naik bukan hanya jabatannya, tapi juga asumsi tentang dirinya. Asumsi bahwa dia tahu arah, asumsi bahwa dia mengerti detail, asumsi bahwa kalau dia bicara, pasti sudah dipikirkan matang-matang. Padahal, kenyataannya sering tidak seindah itu. Banyak atasan naik jabatan bukan karena siap, tapi karena sudah terlalu lama menunggu, atau karena orang sebelumnya pergi, atau karena sistem butuh seseorang untuk duduk di kursi itu. Dan saat dia duduk di sana, dunia tidak otomatis menjadi lebih jelas. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah sistem memperlakukan seolah-olah dia harus tahu. Jadi ketika dia ragu, dia tidak boleh terlihat ragu. Ketika dia bingung, dia tidak boleh terlihat bingung. Karena di dunia kerja, ketidaktahuan atasan sering dianggap lebih berbahaya daripada keputusan yang salah. Maka lahirlah kalimat-kalimat abu-abu. Pokoknya kamu atur saja. Harusnya sudah paham. Intinya, hasilnya kelihatan. Kalimat yang terdengar tegas tapi sebenarnya kosong. Bawahan mendengarnya, mencoba menerjemahkannya, mengira-ngira maksudnya. Dan di titik itu, pekerjaan tidak lagi soal eksekusi, tapi soal menebak isi kepala orang lain. Jika hasilnya sesuai harapan, atasan terlihat visioner. Jika hasilnya meleset, bawahan dianggap tidak mengerti arahan. Padahal, arah itu sendiri tidak pernah benar-benar jelas. Yang jarang dibicarakan adalah ini. Kursi yang lebih tinggi tidak selalu membuat pandangan lebih luas. Kadang, ia justru membuat seseorang terlalu jauh dari realitas di bawahnya. Dan saat jarak itu dibiarkan terlalu lama, yang terjadi bukan kepemimpinan, melainkan ilusi kendali. Ini bukan cerita tentang atasan yang jahat. Ini cerita tentang sistem yang mengajarkan satu kebohongan kecil, bahwa jabatan otomatis berarti pemahaman. Padahal, pemahaman tidak pernah naik jabatan sendirian. Ada satu kalimat yang paling jarang diucapkan oleh atasan. Bukan karena tidak pernah terlintas, tapi karena terlalu berbahaya untuk keluar. Kalimat itu adalah, "Saya tidak tahu." Di atas meja rapat, ketidaktahuan bukan dianggap manusiawi. Ia dianggap celah. Celah untuk dipertanyakan, celah untuk diragukan, celah untuk digeser perlahan. Maka, lebih aman terlihat yakin daripada jujur. Sebagian atasan sebenarnya sadar mereka tidak sepenuhnya memahami situasi. Perubahan terlalu cepat. Teknologi berganti, cara kerja tim berubah, tapi dunia kerja tidak memberi ruang untuk mengakui ketertinggalan. Karena begitu seorang atasan terlihat tertinggal, label itu sulit dilepas. Jadi ketika bawahan bertanya, "Pak, maksudnya bagaimana?" Yang terdengar bukan pertanyaan teknis. Yang terasa adalah ancaman. Ancaman terhadap wibawa, ancaman terhadap posisi, ancaman terhadap citra yang susah payah dibangun. Maka responsnya berubah. Bukan menjelaskan, tapi menegaskan. Bukan membuka diskusi, tapi menutup percakapan. Sudah, jalankan saja. Tidak perlu terlalu detail. Fokus ke hasil, kalimat pendek, nada datar, dan jarak yang makin terasa. Sejak saat itu ruang aman menghilang. Bawahan berhenti bertanya. Bukan karena sudah paham, tapi karena sudah belajar. Bertanya terlalu mahal harganya. Kesalahan kecil bisa dibaca sebagai pembangkangan. Klarifikasi bisa dibaca sebagai perlawanan. Dan diam menjadi satu-satunya strategi bertahan. Ironisnya, banyak keputusan buruk tidak lahir karena kurangnya kemampuan. Ia lahir dari ketakutan sederhana. Takut terlihat tidak tahu. Karena di banyak organisasi, lebih mudah memaafkan kesalahan daripada mengakui kebodohan sesaat. Pelan-pelan, jabatan tidak lagi menjadi alat untuk belajar. Ia berubah menjadi topeng. Topeng keyakinan, topeng ketegasan, topeng kontrol. Dan semakin lama topeng itu dipakai,
semakin sulit untuk dilepas. Bukan karena atasan tidak ingin berkembang, tetapi karena sistem mengajarkan satu pelajaran sunyi. Di dunia kerja, mengaku tidak tahu sering lebih berbahaya daripada mengambil keputusan yang salah. Masalah di dunia kerja tidak selalu datang dari niat buruk. Seringkali, ia datang dari kata-kata yang terdengar sederhana. Atasan dan bawahan sering berbicara dengan bahasa yang sama. Kata-katanya sama, bahasanya sama, tapi maknanya tidak pernah benar-benar bertemu. Ketika atasan berkata, "Ini harus cepat," yang terbayang di kepalanya adalah tekanan target, timeline besar, angka di laporan. Sementara bagi bawahan, kata cepat berarti lembur, memotong proses, mengambil risiko yang tidak dibicarakan, dan tidak ada yang merasa perlu menjelaskan. Ketika atasan berkata bikin yang simpel saja, yang dia maksud adalah tidak bertele-tele, tidak rumit di mata stakeholder, tidak banyak pertanyaan, tapi di tangan bawahan, simpel berubah menjadi dilema, simpel tapi aman, simpel tapi tidak disalahkan, simpel tapi tetap profesional. Dan disitulah konflik diam-diam tumbuh. Masalahnya bukan pada satu kata, masalahnya pada dunia yang membentuk makna kata itu. Atasan hidup di dunia rapat, presentasi, ringkasan. Bawahan hidup di dunia detail, proses, konsekuensi. Dua dunia yang saling bergantung, tapi jarang saling menyelami. Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang muncul bukan pertanyaan, melainkan kekecewaan. Harusnya kamu ngerti. Ini kan sudah jelas. Kalimat yang terdengar logis, tapi sebenarnya menutup kemungkinan bahwa sejak awal makna tidak pernah disepakati. Yang lebih berbahaya adalah ketika kesalahpahaman ini dianggap masalah individu. Padahal ia sistemik. Ia lahir dari perbedaan konteks, perbedaan tekanan, perbedaan dunia sehari-hari. Namun yang menanggung akibatnya hampir selalu satu arah. Bawahan mulai belajar satu kebiasaan baru, menebak. Menebak maksud, menebak selera, menebak batas aman. Dan pekerjaan pun berubah dari kolaborasi menjadi spekulasi. Di titik ini, komunikasi masih terlihat berjalan. Rapat masih ada, instruksi masih keluar, tapi makna sudah tidak lagi bertemu. Yang tersisa hanyalah kata-kata yang sama diucapkan oleh dua dunia yang tidak lagi saling mendengar. Ada situasi yang jarang diucapkan, tapi sangat sering terjadi. Saat seorang atasan tidak lagi memegang kendali penuh atas apa yang sedang dikerjakan timnya. Bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dunia kerja berubah lebih cepat daripada jabatan bisa menyesuaikan diri. Teknologi baru, metode baru, cara berpikir baru, dan pengetahuan itu seringkali berada di bawah. Di titik ini, struktur mulai berbohong. Secara bagan, atasan terlihat memimpin. Secara nyata, bawahanlah yang memahami arah detail. Namun ketergantungan ini tidak pernah diakui secara terbuka. Karena mengaku bergantung berarti mengakui kehilangan kuasa. Maka hubungan kerja berubah bentuk. Bawahan mulai memberi saran dengan hati-hati. Dengan bahasa aman. Dengan kalimat yang dibungkus. Bukan untuk didengar, tapi agar tidak terlihat menggurui. Atasan mendengarkan, mengangguk, lalu mengulangnya kembali dengan nada yang lebih tegas. Seolah-olah itu lahir dari atas. Jika keputusan itu berhasil, narasi menjadi rapi. Pemimpin yang visioner, tim yang solid. Jika gagal, ceritanya bergeser. Eksekusi yang kurang matang, detail yang terlewat, kesiapan tim yang dipertanyakan, dan arah kesalahan. Turun ke bawah. Di sini muncul ketimpangan yang sunyi. Yang paling memahami risiko adalah yang paling sedikit memiliki kuasa untuk menolak. Yang paling dekat dengan masalah adalah yang paling jauh dari keputusan akhir. Bawahan pun belajar satu pelajaran pahit. Menjadi pintar itu berbahaya. Menjadi terlalu tahu membuatmu terlihat mencolok. Dan di organisasi yang tidak siap, orang yang terlalu paham sering dianggap terlalu rumit. Maka banyak orang memilih strategi aman. Menyederhanakan pikiran, mengurangi inisiatif, melakukan seperlunya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena peduli,
pernah menjadi kesalahan. Hubungan kerja tetap berjalan, rapat tetap ada, keputusan tetap turun. Namun di balik itu semua ada satu kenyataan yang tidak pernah ditulis. Struktur masih berdiri, tapi kendali sudah lama berpindah, tanpa pernah diakui. Ada satu hal tentang keputusan di dunia kerja yang jarang disadari sejak awal. Begitu sebuah keputusan diumumkan, ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia membawa nama, membawa jabatan, membawa ego, dan membawa terlalu banyak wajah yang harus diselamatkan. Karena itu, tidak semua keputusan diciptakan untuk diperbaiki. Sebagian diciptakan untuk dipertahankan. Ketika arah mulai terasa keliru, yang muncul bukan pertanyaan, melainkan penyesuaian kecil. Target diubah, timeline digeser, beban kerja ditambah. Bukan untuk memperbaiki akar masalah, tapi untuk membuat keputusan itu tetap terlihat masuk akal. Disinilah kelelahan sebenarnya dimulai, bukan dari pekerjaan yang berat, melainkan dari pekerjaan yang dijalankan dengan keyakinan palsu. Bawahan tahu arah ini tidak ideal. Atasan pun seringkali mulai menyadari. Namun mundur bukan pilihan yang tersedia. Mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa waktu telah terbuang, bahwa sumber daya telah salah arah, bahwa kepercayaan telah disalahgunakan, dan tidak semua organisasi cukup dewasa untuk menelan kenyataan itu. Maka lahirlah strategi bertahan. Bukan strategi untuk sukses, tetapi strategi agar tidak terlihat gagal. Masalah dibingkai ulang. Kegagalan dipoles menjadi pembelajaran. Tekanan diturunkan ke level yang lebih rendah. Dan bawahan menjadi penyangga terakhir. Mereka diminta bekerja lebih keras untuk menutupi keputusan yang tidak bisa lagi ditarik. Diminta memahami situasi. Diminta ikut menjaga nama baik. Padahal yang dijaga bukan perusahaan, melainkan harga diri keputusan itu sendiri. Pelan-pelan, makna kerja bergeser. Bukan lagi tentang menghasilkan yang terbaik, tapi tentang bertahan di tengah arah yang tidak lagi diyakini. Orang-orang berhenti berharap, mulai menghitung. Bukan soal target, tapi soal waktu bertahan. Dan mungkin inilah yang paling gelap. Banyak orang pergi bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama dipaksa menjalankan keputusan yang sejak awal tidak pernah mereka pilih. Pada akhirnya, setiap orang di dunia kerja sampai pada satu persimpangan sunyi. Bukan yang terlihat di struktur organisasi, tapi yang terjadi di dalam diri. Setelah cukup lama melihat keputusan berjalan tanpa ruang untuk dikoreksi, setelah cukup sering menerjemahkan arahan yang tidak pernah benar-benar jelas, setelah terlalu banyak diam demi menjaga kestabilan semu, seseorang mulai bertanya, bukan tentang karier, tapi tentang dirinya sendiri. Di titik ini, tidak semua orang marah. Sebagian hanya lelah. Lelah menjelaskan, lelah berharap, lelah meyakinkan diri bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Maka pilihan pun menyempit. Ada yang memilih bertahan, menyesuaikan ekspektasi, bekerja secukupnya. Tidak lagi terlalu peduli selama semuanya terlihat berjalan. Ada juga yang tetap bertahan secara fisik tapi pergi secara mental. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, hadir tanpa benar-benar ada. Dan ada yang memilih pergi bukan karena kalah, tetapi karena tidak ingin pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri. Pilihan-pilihan ini jarang dibicarakan terbuka, tidak tercatat di evaluasi, tidak muncul di laporan tahunan, namun dampaknya terasa di ruang kerja yang sunyi, di percakapan yang makin datar, di ide-ide yang tidak pernah diajukan lagi. Yang paling menyedihkan bukanlah ketika seseorang keluar dari perusahaan. Yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang masih tinggal, namun sudah lama, berhenti merasa berarti. Cerita ini tidak menuduh siapapun, tidak juga membenarkan siapapun. Ia hanya mengingatkan satu hal yang sering terlupa di balik jabatan dan struktur, bahwa di balik setiap posisi ada manusia yang menimbang setiap hari apakah dirinya masih tumbuh atau hanya bertahan. Dan mungkin kedewasaan sejati di dunia kerja bukan tentang naik lebih tinggi, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri sebelum semuanya menjadi kosong. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru.
Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @praktiklapanganbisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.